Ibu Dia yang kami hormati, dan juga Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang melaksanakan perbaikan dalam pembelajaran. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada Bapak Dimas Solikin, saya sendiri Melania Rizka Puspitasari, dan juga Septiana Isnat Pertiwi. Di sini yang pertama, kami akan menyampaikan perbedaan peran guru sebagai pengajar dan pelaksana PTK. Peran guru sebagai pengajar serta sebagai pengajar dan peneliti. Kalau kita biasanya di kelas itu, kalau kita tidak sedang mengadakan penelitian, kita hanya sebagai pengajar. Sebagai pengajar, tentu saja kita tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga meningkatkan keaktifan siswa, di mana pembelajaran sekarang itu sudah berpusat pada siswa. Tetapi di sini kita akan bahas, selain sebagai pengajar, guru itu juga harus sebagai peneliti. Sebelum mengajar, tentu saja kita terdapat persiapan sebelum mengajar. Yang pertama, seorang guru itu harus membuat rencana pembelajaran. Kalau kita mengajar biasa dan mengajar sebagai peneliti, tentu saja beda. Karena RP-nya juga berbeda karena tujuannya juga berbeda. Karena kalau sebagai peneliti, kita harus menemukan masalah yang akan kita kaji dan masalah itu kita perbaiki supaya mendapatkan hasil belajar yang lebih meningkat lagi dari sebelumnya. Tahap pelaksanaan pembelajaran guru. Mengajarkan hanya memfokuskan diri pada pembelajaran, maka guru yang melaksanakan PTK mempunyai peran lain, yaitu sebagai peneliti. Tidak hanya sebagai pembelajar, tetapi juga sebagai peneliti. Tentu saja kalau sebagai peneliti, kita harus menemukan sebab-sebab mengapa. Misalnya kita meneliti tentang kerjasama siswa. Kenapa setelah kita sebelum diberikan model kerjasamanya menjadi kurang, setelah kita beri model kerjasamanya meningkat lah, seperti itu. Aspek yang perlu menjadi perhatian guru pelaksana PTK, yaitu tentu saja kegiatan awal. Kegiatan awal sudah saya terangkan tadi, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Tahap pasca pembelajaran ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru pelaksana PTK. Yang pertama, menghimpun atau merangkum catatan yang dibuat selama pembelajaran. Tentu saja kenapa kita harus membuat catatan, karena dari catatan itu kita bisa menemukan kekurangan yang ada pada proses pembelajaran. Yang kedua, berdialog dengan siswa jika diperlukan. Kita melakukan pendekatan secara personal kepada siswa. Apa sih yang kurang? Kamu tidak suka apa, atau kesulitan kamu dalam belajar itu apa? Seperti itu. Berdiskusi dengan teman sejawat. Tentu saja kita sebagai guru tidak hanya sendiri di sekolah. Ada teman yang lain. Nah, kita perlu diskusi dengan Bapak Ibu guru yang lain yang mungkin mempunyai pengalaman yang lebih dari kita. Melakukan refleksi. Jika semua sudah kita laksanakan, berarti kita melakukan refleksi untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di dalam kelas, mengapa peristiwa tersebut terjadi, dan apa dampaknya. Nah, ini bedanya kita sebagai pembelajar dan juga sebagai peneliti. Lalu merangkum hasil perbaikan pembelajaran, dan merangkum penyebab belum tercapai perbaikan yang dirangkum pada butir setelah semua itu dijawab guru, maka saya harus mengakomodasi. Hasil perbaikan dalam perencanaan perbaikan berikutnya, lebih-lebih jika masih ada tujuan perbaikan yang belum tercapai, dengan perkataan lain ia membuat revisi atas rencana perbaikan berikutnya yang mungkin sudah disiapkan. Jadi, misalnya kita akan mengukur kemandirian siswa.
setelah dikenai model atau pembelajaran tertentu, kemandirian siswanya meningkat. Nah, seperti itu. Membangun kolaborasi. Kolaborasi itu kerjasama, sebenarnya bersifat menguntungkan. Guru yang membantu mengamati teman sejawatnya mengajar juga mendapat keuntungan, yaitu mempunyai pengalaman mengamati secara cermat peristiwa pembelajaran yang mungkin selama ini tidak pernah dipikirkan. Kegiatan belajar melaksanakan perbaikan pembelajaran. Jadi, kita sebagai peneliti itu atau Bapak Ibu guru yang lain sebagai peneliti itu, kita mengamati beliau atau beliau yang mengamati kita. Oh, dengan cara seperti ini kok ternyata kemandiriannya bisa meningkat. Berarti dengan pengalaman itu mungkin saya bisa menerapkan di kelas saya dan di pembelajaran saya. Melaksanakan perbaikan pembelajaran daur 1. Jika masih ada hasil yang belum tercapai, maka dilakukan perbaikan daur 1. Kalau daur 1 belum tercapai lagi, dilaksanakan perbaikan daur 2. Nah, ini kita melaksanakan perbaikan daur 2. Tentu saja ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Lalu kalau sudah menyiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan, kita melakukan tindakan. Selanjutnya kita melakukan refleksi. Apakah hasilnya sudah memenuhi target yang kita inginkan. Ulasan hal yang dapat diambil dari perbaikan 2 daur di atas. Tindakan perbaikan. Jika pada daur sebelumnya itu masih terdapat kekurangan, maka kita akan menambah model atau sesuatu yang bisa meningkatkan hasil dari yang kita teliti. Yang kedua, sebelum pelaksanaan tindakan, guru harus melakukan persiapan akhir, seperti memeriksa alat peraga, kesiapan lembar observasi, dan yang lain sebagainya. Kesungguhan, komitmen, dan kerja keras guru saat menentukan berhasil tindakan kelas. Jadi kalau misalnya guru itu tidak berkomitmen, misalnya tidak menyiapkan alat peraga, padahal di pembelajaran itu membutuhkan alat peraga, tentu saja siklusnya akan hasil dari setiap siklus itu kemungkinan besar akan sama. Guru hendaknya membuat skenario urutan kegiatan beserta rinciannya supaya mempermudah guru dalam melaksanakan penelitian sekaligus sebagai pembelajar. Kolaborasi dengan teman sejawat. Jadi bekerja sama dengan teman sejawat sesama guru. Kejujuran guru dalam melakukan refleksi. Jadi, apa kekurangan-kekurangan dalam penelitian itu? Maka guru harus mengungkapkannya secara jujur untuk melakukan perbaikan selanjutnya. Kemampuan guru menyimpulkan hasil perbaikan. Jadi di sini kemampuan guru dalam menyimpulkan hasil perbaikan itu juga sangat diperlukan. Seperti itu. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih.